Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Oma Opa, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan penuh sukacita. Walaupun kita masih berada di situasi sulit pandemi COVID-19, tapi janganlah kita sering mengeluh atau menggerutu, karena itu akan membuat hati kita semakin tidak ada damai sejahtera. Biarlah kita jalani kehidupan new normal ini dengan hanya berpegang kepada Tuhan, dan kita tetap juga memperhatikan protokol kesehatan sehingga kita tetap sehat. Marilah kita mensyukuri pagi yang cerah ini dengan memuji Tuhan dan menyanyikan lagu dari PPUL nomor 246, Nyanyian Pagi. Kita ulang 2 kali. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sinar matahari yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami dan keluarga. Tolong Tuhan jagain dan lindungi kami senantiasa, terutama luputkan kami dari virus COVID-19. Saat ini kami bersama-sama rindu untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Walaupun ibadah persekutuan ini masih secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir dan tetap menguatkan iman kami. Tuhan juga akan memimpin dan memberkati jalannya ibadah persekutuan ini dari awal hingga selesai. Layakkan kami Tuhan untuk melayani-Mu, dan juga berkati Bapak Pendeta Gatot yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, tema khotbah hari ini, damai sejahtera yang sejati, diambil dari Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Hidup di dunia yang penuh pergolakan. Badai, bencana alam terjadi di mana-mana. Pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai, bahkan virusnya semakin bermutasi, bahkan mungkin kita kehilangan teman atau keluarga yang terenggut nyawanya karena terkena virus COVID-19. Banyak kemarahan besar dalam kehidupan rumah tangga yang mengancam perceraian. Pertengkaran hebat di dalam keluarga, bahkan anak bisa menuntut ibu kandungnya di pengadilan hanya karena harta. Orang tua yang tega membunuh anak kandungnya sendiri karena tekanan hidup, karena kesulitan ekonomi. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata di dunia ini. Pertanyaannya, apakah masih mudah untuk merasakan damai sejahtera yang Tuhan sudah wariskan kepada kita? Kasih Allah yang begitu besar, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, harusnya membawa sukacita di hati kita dan hidup dalam sukacita.
tentunya akan membawa damai sejahtera di dalam hati. Hanya damai sejahtera yang dari Tuhan saja yang akan membawa ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Kita harus mengusahakan untuk mewujudkan damai sejahtera dari Allah ini, mulai dari hal-hal yang kecil, baik di keluarga, lingkungan terdekat, dan dimanapun kita berada, agar hidup kita menjadi berkat. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian dari PPUL nomor 176, Ke Gunung Tinggi, dan kita nyanyikan 2 kali. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Tapi akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Tapi akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, Oma, Opa, damai sejahtera perlu diperjuangkan. Hidup kita dipengaruhi dari luar. Goncangan yang terjadi di luar akan mempengaruhi hidup kita. Hari ini aman-aman saja, tiba-tiba besok ada badai dan kita tidak dapat memprediksinya. Ada banyak hal yang menghalangi perasaan damai sejahtera, yaitu kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan akan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Memang sangat wajar kalau terkadang kita merasa khawatir, tapi janganlah kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Bahkan kekhawatiran itu merampas kedamaian di hati kita. Yang harus menjadi pegangan kita, bahwa di tengah gelombang hidup yang menakutkan sekalipun, Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita saksikan ilustrasi berikut ini.
Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gatot Tamtama. Kita nyanyikan lagu dari PPUL nomor 209, Ku Senang Jadi Kristen. Kita nyanyikan 2 kali. Ku senang jadi Kristen, melayanimu. Ku baca Alkitab, terima sabdanya. Aku diampuni, hilang dosaku. Istana di surga menanti daku. Ku senang jadi Kristen, melayanimu. Ku baca Alkitab, terima sabdanya. Aku diampuni, hilang dosaku. Istana di surga menanti daku. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ada banyak suara, ada banyak pendapat yang kami dengarkan di sekitar kami. Namun sekarang kami memilih untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan 29 demikian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia
kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah Injil Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, bahkan sebelum Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan, Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus sempat memberikan nasihat, memberikan wejangan yang panjang lebar kepada para muridnya. Hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah ia membasuh kaki para muridnya. Lalu ia melakukan perjamuan terakhir bersama dengan para muridnya. Disitulah Tuhan Yesus memberikan nasihat-nasihat kepada para muridnya. Salah satu nasihat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yaitu, janganlah gelisah hatimu. Injil Yohanes 14 ayat pertama. Hal itu diulangi lagi oleh Tuhan Yesus dalam pasal 14 ayat 27. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Gelisah berarti tidak tentram, merasa khawatir, gek-gek, jangan-jangan. Gelisah juga berarti dilanda kecemasan, sehingga yang terjadi tidur tidak nyenyak, duduk tidak enak, nafsu makan menjadi menurun, wajah nampak murung. Para murid Yesus menjadi gelisah karena mereka menyadari bahwa para pemimpin agama Yahudi hendak menangkap dan membunuh Yesus. Kebersamaan para murid dengan Tuhan Yesus akan segera selesai. Apalagi Yesus dengan gamblang mengatakan, aku akan segera pergi kepada Bapa. Jika Yesus berhasil ditangkap, bahkan dibunuh, siapakah yang menjadi pemimpin mereka? Jika Yesus tidak ada lagi bersama dengan para murid, siapakah yang akan menjadi pemimpin dari para murid dan melindungi para murid? Tuhan Yesus mengenal setiap muridnya. Yesus mengetahui dan memahami bahwa para muridnya sedang dilanda kegelisahan. Oleh karena itu,
Tuhan Yesus menyatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, damai sejahtera diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, yaitu eirene, yang secara harafiah berarti keadaan yang baik, utuh, sehat, selamat, tentram. Itulah eirene. Itulah damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini merupakan damai sejahtera yang semu, sementara saja. Tembok dan pagar yang kokoh memang bisa membuat penghuninya mengalami damai sejahtera, tetapi hanya sementara. Karena tembok dan pagar bisa dirubuhkan. Penjaga yang terlatih dan gagah perkasa bisa membuat pihak yang dijaga mengalami damai sejahtera, tetapi hanya sementara. Penjaga sehebat dan sekuat apapun punya keterbatasan fisik. Bisa dilukai, bahkan bisa pula terbunuh. Ada pula penjaga yang tidak loyal, bisa disuap. Uang dan harta memang bisa membuat si empunya mengalami damai sejahtera. Tetapi itu hanya sementara. Karena kita melihat kenyataan di dalam kehidupan ini, bahwa orang yang kaya raya tidak jaminan pasti damai sejahtera. Saudara-saudara, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya bukan damai sejahtera yang semu, tetapi damai sejahtera yang sejati. Yesus memang akan pergi kepada Sang Bapa, tetapi Roh Kudus tetap menyertai para murid. Para murid tidak dijamin dengan perisai yang terbuat dari baja yang tebal. Para murid tidak dikawal oleh tentara yang gagah perkasa. Para murid tidak dibekali oleh Yesus dengan kelimpahan kekayaan sampai 7 turunan. Namun, yang menyertai para murid adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang jauh lebih berkuasa dari siapapun yang berkuasa di dalam dunia ini. Roh Kudus yang jauh lebih hebat daripada persoalan apapun yang berat yang dihadapi oleh para murid. Roh Kudus yang bersifat kekal.
Itulah yang akan menyertai para murid, sehingga para murid mengalami damai sejahtera yang sejati. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Marilah kita memperhatikan lagu berikut ini. Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Saudara-saudara, sangat mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang gelisah. Gelisah terkait kondisi kesehatan yang semakin menurun. Gelisah terkait dengan kondisi keuangan yang tidak stabil, yang gonjang-ganjing. Gelisah terkait dengan relasi dengan anggota keluarga yang tak kunjung membaik. Sangat mungkin juga ada yang gelisah terkait dengan pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari 1 tahun. Ternyata belum juga berakhir, bahkan ada varian-varian virus yang baru. Dan rupa-rupa persoalan lainnya yang membuat diri kita mengalami kegelisahan. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita sampaikan kegelisahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena melalui Roh Kudus, Ia senantiasa menyertai kita. Ia memberikan damai sejahtera yang sejati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini, kami juga mensyukuri damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Damai sejahtera yang sejati. Sehingga kami tidak perlu gelisah di dalam
menjalani kehidupan ini. Dengan satu hati kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sehat maupun sedang dalam kondisi sakit. Mampukanlah kami semua untuk tetap mengarahkan hati kepada Tuhan, Sang Sumber Kekuatan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami perekonomian yang tidak stabil. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang perekonomiannya stabil. Mampukanlah kami semua agar kami tetap mengarahkan hati kepada Tuhan, Sang Sumber Berkat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi persoalan berat dan menanggung beban berat dalam kehidupan ini, maupun saudara-saudara kami yang sedang menghadapi persoalan yang ringan menurut ukuran manusia. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk tetap mengarahkan hati kepadamu yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Gatot untuk firman yang telah disampaikan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah kita terima. Kita dapat menyampaikan persembahan ini dengan 3 cara. Cara yang pertama, seperti biasa kita akan memasukkannya ke dalam amplop dan ditulis tanggal hari ini, yaitu tanggal 18 Mei 2021, dan amplop ini akan kita bawa ke gedung gereja apabila ibadah persekutuan Lazia telah dibuka kembali. Atau kalau kebetulan kita melewati gereja GKI Kelapa Cengkir, maka kita akan dapat menitipkannya di kantor gereja dengan Ibu Indra. Cara kedua yaitu dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama Majelis GKI Kelapa Cengkir dengan nomor rekening 065 345 6066. Dan cara yang ketiga adalah melalui scan QRIS GKI Kelapa Cengkir seperti terlihat di layar. Untuk mengiringi persembahan ini, marilah kita menaikkan pujian dari PPUL nomor 256, bait yang pertama dan kedua. O Tuhanku, Kau datang ke dunia. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menebus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Oh
karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saya undang untuk berdiri. Dan kita masuk dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya dapat semakin menguatkan iman kami, serta menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa, kami membawa persembahan yang asalnya daripadamu. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, ibadah persekutuan di hari ini akan berakhir. Dan ibadah persekutuan yang akan datang adalah tanggal 1 Juni 2021. Bapak, Ibu, Oma, Opa, tetap jaga kesehatan. Walaupun kita telah menerima vaksin pertama dan kedua, tapi kita jangan lengah dan jangan menganggap remeh. Kita tetap harus menjalankan 5M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan sukacita kepada kita semua. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari PPUL nomor 45 ayat 1 bait pertama dan kedua. Berlimpah sukacita di hatiku. Dan setelah itu Bapak Pendeta Gatot akan menyampaikan berkat dan akan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara, jadilah saksi-saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus, kini dan selamanya. Amin.
kasih